Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang konsep standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Mutia Aura Difla dengan NIM 2201072021 dan rekan saya. Saya Nabila Salwadira dengan NIM 2201072023. Saya Lydia Mayendra dengan NIM 2201072056. Perkenalkan, nama saya Hendri Tio Saputra, NIM 2201072051. Yang pertama, pengertian dan kegunaan standar costing. Pengertian standar costing. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan beberapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima, tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Biaya standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. Adapun kelebihan dari standar costing ini, yang pertama itu adalah sebagai alat penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Pedoman untuk melakukan efisiensi, perencanaan, dan pengembalian keputusan. Selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama itu tidak fleksibel. Yang kedua, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap. Biaya standar ini dapat digunakan dalam metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses untuk perusahaan yang produktivitasnya bersifat rutin dan berulang-ulang serta produknya telah distandarisasikan. Adapun aktivitas dalam sistem harga pokok standar, yang pertama yaitu penentuan standar, yang kedua pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, yang ketiga yaitu analisa varian biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Kedua, ada kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga bermanfaat, merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lainnya. Yang ketiga itu ada hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit, pada hakikatnya yang sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Berikut ada beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Yang pertama itu ada tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, ada anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar merupakan tingkatan biaya yang harus ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima itu ada selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Yang keempat itu ada penentuan jenis-jenis standar costing. Pada poin A itu ada standar kapasitas teoritis. Standar ini mendasarkan kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik dengan kecepatan yang penuh
tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan antara hambatan dan penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari baik dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar yang kapasitasnya penuh atau 100. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. B. Standar kapasitas praktis atau Practical Capacity Standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Standar kapasitas normal atau Normal Capacity Standard juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang, di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Lalu D. Standar kapasitas yang diharapkan atau Expected Capacity Standard. Menggunakan pendekatan jangka pendek, biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Lalu ada standar costing, merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Lalu ada Kaizen Costing menurut Cooper. Perusahaan yang menerapkan Kaizen Costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan biasa disebut dengan continuous improvement. Kata improvement disebut di sini menurut Cooper adalah pengembangan terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Target costing, Kaizen costing, dan standar costing adalah 3 pendekatan yang berbeda dalam pengolahan biaya. A. Target costing. Definisi, suatu pendekatan di mana perusahaan menetapkan target biaya tertentu untuk produk atau layanan sebelumnya, berdasarkan harga pasar dan keinginan konsumen. Tujuan, memastikan bahwa produk dapat dijual dengan harga yang diinginkan oleh pasar sambil mencapai keuntungan yang diinginkan. Proses, biaya produksi diidentifikasi dan kemudian harga jual yang diinginkan dikurangkan untuk mendapatkan target biaya. B. Kaizen costing. Definisi, sistem yang fokus pada perbaikan terus-menerus, Kaizen, dalam proses produksi untuk mengurangi biaya. Tujuan, menggalakkan efisiensi dan inovasi secara berkelanjutan, sehingga biaya produksi dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Proses, melibatkan keterlibatan karyawan dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan proses untuk mengurangi biaya. C. Standar costing. Definisi, menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang digunakan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur kinerja sebenarnya. Tujuan, menilai varian antara biaya sebenarnya dan biaya standar untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional. Proses, menetapkan biaya standar berdasarkan estimasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian membandingkannya dengan biaya aktual selama periode tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggabungkan elemen-elemen dari ketiga pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis mereka. Sekian, terima kasih.